Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi hari ini saya berikan judul terlatih. Atau boleh juga Anda catat judulnya adalah latihan. Kalau kita dalam hidup ini kita latihan, disiplin dalam latihan, maka hasilnya kita akan menjadi orang-orang yang terlatih. Ya kan? Latihan itu penting karena menjadikan kita orang yang terlatih. Orang yang hebat, profesional, pemain sepak bola pun udah jago, udah hebat. Tapi butuh yang namanya latihan. Supaya apa? Terlatih terus. Begitu pertandingan sudah terlatih. Terbentuk dalam disiplin latihan. Mau pesepak bola, mau petinju. Udah jago nih. Tapi butuh latihan. Pemain musik sama. Udah jago main musik. Saya dulu bisa main musik. Ya sampai sekarang bisa. Tapi udah jarang latihan. Bukan jarang, enggak pernah latihan. Peka masih bisa. Tapi suruh main mungkin enggak secepat setangkas kalau latihan. Latihan itu membuat terlatih. Nah secara iman rohani saya ingin sampaikan sama saudara. Betapa pentingnya namanya latihan secara rohani. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang terlatih. Dan terlatih itulah yang membuat kita ujungnya menjadi juara dan pemenang dalam hidup. Kenapa kita jadi pecundang kalah? Tidak disiplin lagi menjaga yang namanya latihan-latihan yang harusnya menjadi porsi iman kita, porsi rohani kita. Ayo sama-sama kita baca dulu ayatnya, Kejadian pasal 14 ayat 14. Satu ayat yang mungkin saudara pernah baca atau tidak ya. Tapi coba kita renungkan firman Allah ini ya. Kejadian pasal 14 ayat 14. Mari jemaat Tuhan bersama kita membaca ayat firman Allah ini. 1, 2, dan 3. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Kurang lebih latar belakang dari kisah ini, backgroundnya adalah begini. Abraham kan kita sama-sama tahu punya keponakan yang namanya Lot. Memang dari awal mereka bersama tinggal di negeri nenek moyang mereka namanya Ur Kasdim. Abram rupanya ngajak selain istrinya, dia ajak keponakannya nama Lot. Tinggalkan negeri nenek moyang mereka dari Ur Kasdim. Dibawa sama Abraham. Kemana-mana Lot ikut. Singkat kata begini. Ketika Abraham diberkati, ingat catat, janji berkat bukan buat Lot dari Tuhan. Janji berkat Tuhan buat Abraham, omnya, engkunya, pamannya. Yang diberkati Tuhan adalah Abraham. Ceritanya begini, Lot itu cuman kecipratan berkatnya Abraham. Sebab janji berkat Tuhan itu buat Abraham. Tapi orang yang lengket dekat sama Abraham, kecipratan dapat berkat Abraham juga. Sehingga Abraham dicatat Alkitab menjadi orang yang sangat kaya, terkaya, bahkan tambah kaya saat itu. Ternaknya begitu banyak, dicatat Alkitab, kambing dombanya begitu banyak, penggembalanya, pegawainya banyak, emasnya banyak, harta bendanya banyak, peraknya semakin banyak, dengan kambing domba semakin banyak. Maka karyawan penggembala dombanya semakin banyak, ribuan banyak orang. Ternyata Lot ikut kaya juga. Kambing dombanya banyak juga, hartanya banyak juga, kemahnya sama-sama banyak. Bahkan penggembalanya tambah-tambah banyak. Akhirnya Abraham berkata, jangan sampai kita nanti ribut. Karena penggembala mereka, karyawannya udah pada rebutan lahan, bertengkar ribut. Abraham berkata, jangan sampai kita dibikin malu terdengar sama penghuni orang Kanaan. Orang-orang Negeb sini. Malu kita, om sama keponakan. Kita anak Alhana, Tuhan ributkan bikin malu. Jangan sampai ribut. Sudah gini saja jalan keluar dari Abraham. Kamu pilih tempat. Tempat ini gak cukup lagi buat kita. Saking diberkatinya luar biasa mereka gitu loh. Abraham berkata, lu boleh milih jingjai ini paman. Kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kamu ke kiri aku ke kanan. Silakan pilih. Singkat kata ceritanya saya potong. Lot memilih tempat yang ada airnya banyak. Tempat yang hijau.
Ternyata singkatnya begini, Lot memilih yang salah, intinya dia pilih Sodom dan Gomora. Abraham tetap di tanah itu dan diberkati Tuhan luar biasa. Lot tinggal di Sodom Gomora. Singkat kata, ketika Lot dengan istrinya, anak-anaknya bersama dengan karyawan pegawai yang begitu banyak, harta bendanya yang banyak dia bawa, udah nyaman di Sodom Gomora, tiba-tiba datang satu raja namanya Kedorlaomer. Bukan sendirian, bawa sekutu teman negara raja yang lain. Ada 4 raja yang dibawa sama Raja Kedorlaomer. Jadi 5 raja, Raja Kedorlaomer dengan 4 raja yang lain nyerang Sodom Gomora. Ditaklukkanlah Sodom Gomora, dihancurkan, dikalahkan. Harta bendanya orang Sodom, bahkan orang-orang Sodom, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, pegawai, karyawan, dibawa semua sama Raja Kedorlaomer. Dirampas hartanya, orangnya juga dibawa. Termasuk Lot, istri, anak-anak, pegawainya semua, harta benda semua dibawa. Anda lihat gambar ini. Ketika Abraham, ini backgroundnya tadi ya, saya terangkan sekarang. Ketika Abraham atau Abram tadi kita baca, mendengar Lot diculik sama Raja Kedorlaomer bersama dengan 4 raja-raja yang lain, sekutu Raja Kedorlaomer. Pergilah Abraham dengan orang-orang yang terlatih, kita baca tadi, Kejadian 14 ayat 14, mengejar Raja Kedorlaomer. Apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara di ayat ini? Jadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Abraham itu punya orang-orang yang terlatih. Kok bisa Abraham punya orang-orang yang terlatih untuk perang? Karena ada orang-orang yang lahir di rumahnya Abraham. Rumahnya Abraham bukan panti asuhan, bukan tempat penampungan. Ini kayaknya para pegawai-pegawainya punya anak, lahir di tempatnya Abraham. Orang-orangnya dilahirkan di tempatnya Abraham. Biasanya ayat ini, Kejadian 14 ayat 14, saya pakai sharing untuk khusus para pelayan. Anda kalau bisnismen, Anda bisa pakai sharing ayat ini untuk karyawan saudara. Orang-orang yang terlatih. Usaha bisnis akan berhasil, akan luar biasa kalau kita itu menjadi pelatihnya mereka, melatih mereka, menghasilkan orang-orang yang mahir, yang terlatih untuk dunia profesi bisnis pekerjaan saudara. Dilatih, Abraham melatih mereka di rumahnya sehingga sampai mereka mahir, terlatih dalam apa? Perang. Padahal waktu itu saudara catat baik-baik, belum ada keributan. Belum ada peperangan, belum ada Abraham terjadi konflik sama ini. Yang ujung penyelesaian konflik itu kesimpulannya adalah kita mesti perang. Belum ada konflik, belum terlibat masalah yang ujung penyelesaiannya kita harus perang. Tidak ada perang, belum ada perang. Tapi Abraham sudah melatih orang-orang yang dilahir di rumahnya. Itu jumlahnya 318 orang. Biasanya kalau saya sharing di acara-acara, kalau saya diundang untuk pelayan-pelayan gitu ya, sharing, biasanya saya pakai judulnya Tim 318. Timnya Abraham, tim yang terlatih, tim yang kompak, tim 318. Ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah biasa disiplin, dilatih sama Abraham. Sampai mereka disebut orang-orang terlatih. 318 orang-orang terlatih yang dilatih oleh Abraham. Dan kalau kita baca ayat ini, coba lihat ayat ini saja. Saya bacakan lewat kalimat ayat supaya jelas. Ayat berikutnya 14 sampai 16 saya baca ya. Ketika Abraham kemudian namanya diubah oleh Tuhan, mendengar, saya ulang sedikit, bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, 318 tadi, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya. Orang-orang yang apa ya, pejuang. Orang-orang yang fight, hadapi tantangan, gak ada takutnya. Tiba-tiba musuh datang pun mereka udah siap. Ini namanya terlatih 318 ini. Saya baca terus ya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan, sampai ke suku Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia Abraham dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. 5 raja loh musuhnya. Mereka, lihat kesimpulannya, mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba
di sebelah utara Damsyik. Sekarang ini disebut Syria mereka ini. Dibawanyalah kembali ke segala, perhatikan ini menarik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Perhatikan, harta bendanya kembali semua yang hilang. Juga Lot, ini manusianya, orangnya. Lot, keponakannya, anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan, istri, anak-anaknya, pegawainya, dan orang-orangnya semua. Balik semuanya. Apa yang saya mau coba katakan sama saudara lewat ayat-ayat ini? Lewat orang-orang terlatih 318. Tim yang begitu kompak terlatih yang dimiliki sama Abraham. Orang-orang yang fight. Orang-orang yang pemberani. Mentalnya bukan mental penakut pecundang. Hadapi 5 raja. Ingat, Abraham bukan seorang raja. Tapi tindakan Abraham, gara-gara dia punya tim 318, tindakannya besar. Dia bukan raja, tapi bak raja. Bukan raja, tapi yang dia buat lebih besar daripada raja. Seperti seorang raja besar, padahal dia bukan seorang raja Abraham. Tapi tindakannya, keputusannya yang dia kerjakan, itu kayak raja. Padahal bukan raja, kok bisa? Hasilnya besar, langkahnya besar, perbuatannya besar. Apa sebabnya? Triggernya, pemicunya begini. Dia punya sebuah tim network yang luar biasa. 318 orang-orang tim ini sangat terlatih untuk perang. Abraham yang latih, padahal belum ada perang, belum ada masalah, belum ada keributan, belum ada macam-macam. Dan lihat mereka, ketika mereka berperang bukan raja, tapi perang dengan 5 raja dan menang. Musuh sampai lari ke Syria, ke Hobah, ke daerah Damsyik Utara. Dan yang menarik begini, pada ayat yang ke-16 tadi kita baca. Saya baca ulang sekali lagi ya, supaya gak meleset yang saya maksudkan. Dibawanya kembali segala harta benda itu yang dirampas. Hartanya Sodom, hartanya Lot. Ya, juga Lot anak saudaranya serta harta bendanya dibawanya kembali seterusnya. Lot, anaknya perempuan, istrinya, pegawai orang-orangnya, harta bendanya, itu yang hilang, dirampas, diambil sama Raja Kedorlaomer, sama 4 raja yang lain. Itu sama Abraham dikembalikan semua sama timnya 318. Udah bangkrut, udah gagal, kembali lagi. Udah hilang, kembali lagi. Ini janji Tuhan, firman Allah ini. Ini adalah perkataan ilahi buat kita. Ini satu nubuatan buat kita. Ini adalah perkataan profetik firman Allah, janjinya buat kita. Kalau Anda pernah mengalami namanya yang hilang. Saya di PHK Pak, pekerjaan hilang. Di masa-masa pandemi kemarin, bahkan dampak pandemi itu gak selesai begitu saja. Ada banyak orang yang kehilangan langganan. Dia kan cuganya hilang. Ada banyak orang kehilangan namanya jobnya, proyeknya hilang. Ditipu orang, bisnisnya hilang, bahkan depositonya hilang, kepake. Harta benda simpanannya, uang dia simpan, semuanya terambil. Kenapa? Hilang untuk kebutuhannya. Karena sesuatu terjadi yang goncangan yang dalam hidupnya, sampai uang simpanannya pun hilang juga. Ada janji Tuhan buat Anda. Bukan kebetulan Anda mendengar firman Allah ini. Jangan kecewa. Yang kemarin yang sudah hilang di belakang Anda gak usah kecewa. Jangan ingat-ingat yang kemarin. Jangan Anda hidup dengan bayangan matahari kemarin. Oh, saya kemarin ada job, padahal udah hilang. Kenapa Anda masih ingat? Kenapa mesti diomongin lagi sekarang? Hiduplah dengan kekuatan Tuhan hari ini. Ya, Alkitab katakan, jangan kamu susah untuk hari yang besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kekuatan kita, energinya ya hari ini. Yang kemarin udah pikul, lelah kita. Percaya begini, ini janji Allah. Kejadian 14 ayat yang ke-16. Tuhan berjanji begini, jika ada yang hilang di antara saudara, mungkin pekerjaan saudara, job, proyek, keuntungan, simpenan saudara, hilang uangnya, simpenannya saudara, bukan yang lain-lain pikirannya. Uangnya hilang yang ada simpan. Tadinya untuk keperluan masa depan anak kita. Simpenan ada keperluan ke depan ini. Sekarang udah hilang anyut semuanya. Diambil sama setan, diambil sama iblis. Ada janji Tuhan buat kita. Tuhan sanggup mengembalikan saudara dengan luar biasa. Kalau
misalnya Lot keluarganya yang hilang 300 orang, 300 kembali. Harta bendanya yang hilang semuanya kembali. Tidak ada yang luka. Orang Jawa bilang tidak ada yang babras, tidak ada yang lecet. Semuanya kembali dengan sempurna dengan baik oleh tim 318 bersama Abraham. Berarti 319 sama Abraham. Semuanya balik. Harta bendanya. Kalau misalnya itu yang hilang 100 kg emas. 100 kg emas itu kembali. Bahkan mungkin ada lebihnya jarahannya. Biasanya kalau menang perang. Biasanya bawa jarahannya musuh. Bukan kembali dipulihkan lagi. Membawa berkat yang lebih besar lagi. Dan ini janji Tuhan buat Anda dan saya. Bahwa Tuhan sanggup mengembalikan berkat, proyek, job, pekerjaan, keuangan, ekonomi kita yang hilang. Karena gak ada pekerjaan. Akhirnya kita punya, terbawa semua. Tuhan berjanji bisa kembalikan loh saudara. Asal kita percaya. Selalu saya katakan ayat yang seperti ini bersifat profetik. Hanya berlaku buat orang yang beriman, percaya pada Tuhan. Kalau ada tidak percaya, tidak berlaku. Makanya secara online ini, kalau ada Anda yang mendengar firman Allah, Anda belum percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, maka firman Allah ini, janji ini juga berlaku buat Anda. Pemulihan, dikembalikan apa yang hilang. Jadi pelajaran pentingnya kita mau belajar. Abraham itu mempunyai orang-orang yang terlatih. Penting loh saudara ya. Abraham mempunyai orang-orang yang terlatih. Tadi saya katakan latihan itu penting. Latihan itu penting. Pelatih juga penting. Ingat Mike Tyson dulu? Pada waktu dia masih bersama dengan si leher beton itu ya. Ketika dia masih dilatih samanya, siapa itu namanya? D'Amato itu ya. Pelatih yang pertama menemukan dia. Menjadi monster yang menakutkan di ring tinju. Ketika masih ada pelatih pertama, menang selalu, bisa mengendalikan emosinya. Bisa mengendalikan segala keinginannya Tyson. Itu hebat ya pelatihnya. Jadi latihan penting, tapi pelatih penting. Begitu D'Amato meninggal, dia mulai kalah, mulai merosot. Latihan penting, tapi yang melatih juga penting. Dan saya mau kasih tahu, kita punya pelatih yang sangat hebat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Daud pernah berkata, Tuhan melatih aku untuk berperang. Dengan cara bagaimana Tuhan melatih kita sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang terlatih. Nanti kita lihat, kita pelajari Alkitab. Dengan cara bagaimana Tuhan melatih kita. Nanti kita lihat beberapa ayat. Tapi saya mau sampaikan dulu sama saudara begini. Abraham itu punya orang-orang terlatih. Nah pertanyaan yang pertama. Saya coba sodorkan kepada Anda pagi ini. Apakah saudara semua? Apakah kita, Anda dan saya ini adalah orang-orang yang terlatih? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan sederhana dan pertanyaan pertama buat kita. Apakah kita ini, Anda dan saya adalah orang-orang yang terlatih? Saudara, kalau kita bicara tentang terlatih, coba lihat. Latihan apa yang penting? Ya latihan rohani. Apakah ada terlatih dalam hal ibadah? Terlatih dalam hal doa? Apakah Anda ini seorang yang disiplin soal waktu dalam urusan ibadah hari Minggu? Disiplin melatih diri kita seperti doa pagi seperti ini. Ini latihan loh doa pagi seperti ini. Sampai kita jadi orang terlatih. Jangan diremehkan. Ibadah tiap minggu itu juga latihan. Kalau ada latihan nanti jadi terlatih. Saya itu pernah satu kali berkaca-kaca nangis saya. Saya tidak ngomong istri, tidak ngomong anak. Satu kali ketika pada masa-masa anak saya masih SMA ya, sekolah di Surabaya. Sekarang udah kuliah, masih SMA. Saya ingat. Ya saya terharunya begini. Ada hasilnya mendidik anak soal ibadah. Gitu, maksud saya. Melatih ibadah kan saya bicara. Satu kali anak saya kirim foto ke mamanya. Karena dia gak sempat pulang hari Minggu. Karena ada kegiatan sekolah. Waktu SMA itu kan banyak kegiatan saudara ya, SMA. Apalagi waktu itu kelas berapa saya lupa. Kasih foto sama mamanya. Dia lagi ibadah di satu gereja di Surabaya. Saya berkaca-kaca. Ya, kenapa? Ya hasil saya mendidik dia di Jombang untuk ibadah. Selalu saya omelin, cukup cerewet saya sama mamanya soal ibadah. Nggak pulang, kegiatan sekolah boleh. Karena kegiatan sekolah nggak bisa ditinggalkan. Tapi jangan tinggalkan ibadah. Bisa ibadah harus ibadah. Saya dikasih foto sama mamanya. Saya berkaca-kaca.
Berarti dia meskipun gak ada saya di sampingnya, dia masih selalu ingat sama Tuhan. Itu membuat saya kekhawatirannya hilang sebagai orang tua. Karena yang saya khawatirkan jangan sampai di luar kota lupa sama ibadah, sama urusan, sama tempat lainnya. Kan menakutkan buat saya. Saya pendeta gembala. Saya terhibur gitu sama Tuhan. Hasil latihan, melatih tiap minggu ibadah, diomelin ibadah. Begitu di luar kota, dia gak lupa ibadah. Jadi tenang. Sampai hari ini pun saya gak pernah khawatir lagi. Dimanapun dia berada, dia pasti cari Tuhan. Dia butuh Tuhan. Selalu saya ajarkan, kita gak bisa lepas dari Tuhan. Papa mama begini karena Tuhan. Hidup kita semua karena Tuhan. Kita gak bisa terpisah dari Tuhan. Ya seperti Tuhan kayak nafas kan saudara ya. Tanpa Tuhan ya selesai kita. Latihan itu penting. Saya ingin coba tunjukkan satu ayat ya. Latihan badani terbatas gunanya itu saya gak sempat catat. Kalau coba tolong multimedia cekin saya ya. 1 Timotius 4 ayat 8 betul enggak ya? Coba cek dulu. Saya lupa ingat ini ayat. Saya enggak sempat catat sih, tapi saya ingat ini ayat. 1 Timotius 4 ayat 8. Benarkah atau tidak ya? Coba. Latihan badani terbatas gunanya. Ya betul ya, terima kasih ya. Ya, ingat ayat itu kadang-kadang penting saudara ya. Coba saya baca, perhatikan ayat ini saudara ya. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Latihan badani itu nge-gym. Ada gunanya, ada, tapi terbatas. Senam, jogging, lari pagi, apa saja saudara ya. Yang kita pakai namanya latihan badani, ada gunanya badan jadi fit. Ya, olahraga penting. Sehingga badan jadi fresh, nafas jadi bagus, pernafasan bisa panjang gitu. Kalau penyanyi termasuk khotbah ini butuh nafas kan. Kadang ngos-ngosan kalau nggak olahraga saudara ya. Ada gunanya. Membuat kita fit, tampil, kerja jadi fresh karena latihan badani. Tapi tetap Alkitab katakan batas gunanya. Hanya terbatas di dunia ini saja. Badan sehat paling 70 tahun, 80 tahun. 80 tahun masih olahraga saudara? Udah gak kuat lah. Hanya terbatas kan saudara. Mungkin ada, tapi terbataslah kekuatan kita. Tapi lihat, jadi Anda ngerti ya, latihan badani terbatas gunanya. Ada gunanya, ada dong. Tapi hanya terbatas itu. Hanya untuk badan, hanya untuk di dunia paling kuat 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu ya selesai. Sekuat-kuatnya kita olahraga, ya sudahlah selesai. Cuma di situ saja batasnya. Tetapi dibandingkan dengan sangat ekstrim oleh firman Allah. Ibadah itu, latihan badani dibandingkan dengan ibadah. Latihan ibadah, tetapi ibadah. Kalau saya kontekskan tidak lepas dari kalimat sebelumnya. Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Lihat, latihan disiplin ibadah, latihan waktu ibadah. Itu Alkitab katakan berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal saudara. Beruntung dalam segala hal terjemahan lain. Karena mengandung janji, ada janji Tuhan baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini firman katakan. Dikatakan baik, ada janji berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Berguna untuk pekerjaan kita. Jadi ibadah, latihan ibadah, disiplin ibadah. Ada disiplin gak waktu ibadah? Hari Minggu disiplin gak ibadah? Kayak orang dinas gitu. Doa paginya waktu ibadahnya disiplin gak? Lo ibadah doa pagi itu disiplin loh. Itu latihan kita loh. Ada menyediakan waktu gak untuk itu disiplin soal waktu. Melatih diri kita. Ini latihan kita. Doa pagi seperti ini. Pokoknya bangun pagi aku mesti cari Tuhan. Itu latihan sampai kita terlatih. Kalau udah terlatih enak. Mau pulang malam mau apa ya. Tetap aja bangun tetap cari Tuhan. Ya, karena udah terlatih. Karena hasil dari latihan, saudara. Dan orang kalau sudah latihan sampai terlatih ibadah, Alkitab katakan, ibadah kita yang kita terlatih itu berguna dalam segala hal. Membuat kita beruntung dalam segala hal. Bukan saja tubuh sehat, sampai begini loh saudara ya. Pekerjaan kita diberkati. Keluarga kita dikasih bahagia. Sampai masa depan anak-anak kita disertai, diberkati Tuhan. Dikasih masa depan yang baik. Kok bisa? Janji Tuhan berkata, tetapi latihan ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, ada janji Tuhan. Ada tahu janji Tuhan kan? Ada berkat, ada jalan keluar. Jadi kalau saudara punya jalan buntu, tiba-tiba teng ada jalan keluar. Itu bagian dari janji karena latihan ibadahmu. Engkau mendisiplin waktu ibadah.
Sebetulnya lelah ya bangun pagi cari Tuhan. Tapi kita mau namanya latihan. Latihan itu enggak enak. Latihan enggak enak. Coba baca ayat 9 di bawahnya. Ayat 9 dikatakan begini. 1 Timotius 4 ayat 9. Perkataan ini benar kata Alkitab dan patut diterima sepenuhnya. Ini firman loh yang berkata, bukan saya pendeta yang berkata. Perkataan firman Allah ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bukan separuh, bukan seperempat. Sepenuh perkataan ayat di atasnya. Terima dengan iman. Aku percaya Tuhan, kalau aku melatih waktu disiplin, melatih waktu ibadah, baik hari Minggu, ibadah doa, melatih baca firman, melatih tiap hari mendengar firman, melatih diri tiap pagi, bangun pagi cari Tuhan. Latihan-latihan ibadah ini, itu berguna, beruntung dalam segala hal. Mengandung janji. Janjinya apa? Ada banyak janji Tuhan. Panjang umur diberikan. Ya kan? Pekerjaan dikasih berkat sama Tuhan rezeki. Tahukah Anda itu keuntungan janji dari mana? Dari latihan waktu ibadah tadi. Melatih diri disiplin. Namanya latihan, mesti disiplin. Anda gak pernah jadi orang yang mahir terlatih dalam ibadah. Mahir terlatih bangun doa pagi seperti ini. Paling 1 minggu kuat, nanti seminggu berikutnya hilang sudah. Kenapa? Gak disiplin waktu. Anggot-anggotan, kadang iya, kadang tidak, lamanya tidak, saudara. Nggak iya. Kenapa? Nggak disiplin. Latihan itu butuh disiplin. Ya, serepot-repotnya tetap harus bangun cari Tuhan. Itu disiplin. Saya banyak kerjaan hari ini, tetap disiplin. Cari Tuhan nomor 1. Itu disiplin. Sampai latihan menghasilkan kita orang yang terlatih. Dan kalau sudah terlatih, wah ini luar biasa. Berguna buat hidup kita. Ada banyak pertolongan dinyatakan butuh latihan. Satu contoh ya, mempermudah saudara, saya kasih gambaran. Rudy Hartono, maestro bulu tangkis 8 kali juara All England. Di dunia ini, di Indonesia maupun di dunia, tidak ada orang menyamai Rudy Hartono. Pernah menjuarai All England 8 kali, tidak ada. Cuma Rudy Hartono. Rahasianya di mana? Disiplin waktu, disiplin latihan. Bapaknya dia, ayahnya Rudy Hartono. Anda kalau pernah mendengar khotbah-khotbahnya Rudy Hartono sharing firmannya, ada kesaksian. Bagaimana ayahnya mendisiplin waktu. Latihan jam 7 pagi lari, 5:30 sudah bangun. 5:30 sudah mulai persiapan. Pasti berdoa juga. Jam 7 itu lari pagi setiap hari 10 kilo. 10 kilo latihan tiap hari. Tidak boleh bolong tiap hari. Bahkan ada orang lain mukul kok gini ya. Kok itu 100 gitu udah capek. Dia bisa 1000 mukul tiap hari. Capek tapi disiplin. Begitu disiplin, latihannya disiplin, tiap hari disiplin. Nafasnya panjang kan dia. Tiap hari lari 10 kilo bolak-balik bagaimana tidak panjang. Makanya Rudy Hartono terkenal dengan smashnya yang tajam. Karena 1000 kali pukul bagaimana. Latihan terlatih kan. Terkenal dengan rally panjangnya. Rally panjang, kenapa dia terkenal jago main rally panjang? Nafasnya dia panjang. Hasil latihan 10 km tiap hari. Bangun pagi terus latihan. Bayangin, berat gak? Ya pasti berat. Tapi menjadikan dia juara 8 kali. Tidak ada yang menandingi dia orang hebat. Pemenang hebat. Kenapa? Disiplin waktu, disiplin latihan. Membuat dia orang terlatih. Kalau kita melatih diri kita secara rohani, Anda akan jadi orang yang hebat di mata Tuhan. Anda akan menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Latihan itu buat orang hebat. Coba saya tunjukkan satu ayat ini sama saudara pada poin ini penting. Saya mau bawa saudara pada perkara yang rohani. Sebetulnya tim 318 ini pelajaran yang dalam loh saudara ya. Ini kan saya bawa kepada porsi Anda kan jemaat. Ini porsi dalam untuk pelayan, untuk bisnismen ya. Training pakai ayat ini saudara. Tim ini kan tim yang kompak, tim yang solid. 318 sampai juara, sampai pemenang. Tapi saya sederhanakan ayat ini. Tapi ini penting buat kita secara rohani. Lihat Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Sebab mereka mendidik. Ya, mendidik ini adalah train up terjemahan lain. Sebab mereka melatih kita. Siapa mereka? Papa mama kita. Sebab mereka, maksudnya orang tua kita, ayah ibu kita, men-train kita, melatih kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek, 70 tahun sampai 80 tahun kali kuat. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik.
Walaupun orang tua kita pintar tapi tetap batas. Tetapi dia menghajar kita, itulah Tuhan. Untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Setiap kita pasti punya orang tua. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, ayah kita, ibu kita sudah gak ada, tapi kita pernah kan punya memori, pasti punya kenangan-kenangan bagaimana papa kita, mama kita, ayah ibu kita mendidik kita, melatih kita, mentrain up kita, mentraining kita. Bagaimana cara orang tua kita melatih kita. Orang tua bagian kita mesti melatih anak kita. Selalu saya ngomong sama anak saya, kamu harus lebih dari papa. Nggak boleh sama dengan papa. Kalau orang kerja bisnis ya begitu, harus lebih dari papanya dong, masa sama, apalagi di bawah. Ironis dong. Saya selalu ajarin anak saya, harus lebih dari papa loh. Makanya belajarnya harus lebih, dilatihnya mesti lebih. Setiap kita pasti pernah ngalami namanya dilatih, dididik oleh orang tua kita. Latihan dari orang tua kita. Kalau kita tahu anak kita salah, saya mau ingatkan sedikit sharing ya. Kita nggak boleh biarin anak kita, ya kasih tahu dia. Karena itu Tuhan kasih tanggung jawab pada kita loh untuk melatih anak-anak kita. Mendidik, mentraining anak kita. Kalau sudah tahu salah, ada diemin. Itu ibaratnya mobil berhenti di jalan yang nanjak. Handremnya Anda lepas, jatuh ke jurang loh dia. Anda udah tahu keliru kok anak saudara Anda biarin. Handremnya di tangan kita. Arahnya anak kita selamat naik ke atas sampai tujuan. Itu kita yang mengarahkan, pelatihnya kita. Wong di tangan kita anak-anak kita. Arahkan dia, didik dia, ajar dia, latih dia jadi orang hebat. Sebab pelatihnya Anda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Ini mau melesat, diarahkan kemana ini anak? Loh dari sekarang loh. Ada pengen anak Anda jadi seperti apa? Di tanganmu anak panah ini. Pahlawannya Anda. Trainernya Anda, lepasin kemana tujuannya. Kalau enggak, masuk ke jurang dia. Minta tolong sama hikmat Tuhan. Minta kemurahan kita orang tua. Saya tahu enggak gampang melatih anak di zaman seperti ini. Kadang kita udah keras, anak kita gak karuan. Tuhan tolong setiap kita. Tetapi ada hal yang menarik dikatakan, tetapi dia, huruf besar itu Tuhan, menghajar kita, mendisiplin kita, melatih kita. Untuk kebaikan kita, ya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saya teruskan ya, memang tiap-tiap ganjaran ini beban latihan yang dikasih pada kita. Disiplin casten yang dikasih sama kita. Ada yang 5 kilogram ganjarannya, ada yang 10 kilogram, ada yang 50 kilogram. Ada yang kuat barangkali 100 kilogram. Wih, kuat banget saudara ya. Memang tiap-tiap ganjaran beban ya. Ketika Tuhan berikan kepada kita bebannya itu persoalan. Kita lihat beban itu untuk apa? Pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Kadang-kadang kita ngomel, aduh kok berat sih masalahnya. Aduh kok gagal ya. Pernah ngalami seperti itu? Jobnya lari. Rezekinya hilang. Berkat yang kita punya simpanan sampai hilang terpakai. Itu bisa bentuk ganjaran loh. Yang Tuhan izinkan untuk apa? Saya baca terus ya. Tetapi duka cita bukan sukacita. Tetapi kemudian setelah dapat ganjaran beban yang Tuhan izinkan. Ini bisa persoalan. Ini bisa ujian pencobaan. Dikatakan tetapi kemudian ganjaran ujian pencobaan persoalan. Ia menghasilkan buah kebenaran. Buah roh. Ada penguasaan diri. Ada kerendahan hati. Hasil ganjaran disiplin dilatih sama Tuhan. Kita bisa menguasai diri. Nanti hadapi masalah kita gak ngomel. Ada orang bikin kita marah emosi. Kita bisa sabar buah roh. Kita bisa tekan. Karena ganjaran latihan dari Tuhan. Hadapi ujian pencobaan. Itu bisa menguasai diri kita. Jadi bisa lebih sabar. Biasanya langsung meledak. Jadi ingat loh saudara ya, setiap ganjaran ujian persoalan, lihat ayat ini. Yang memberikan damai ujungnya kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganjaran, ujian, persoalan, kesulitan, macam-macam tantangan yang tidak nyaman, yang tidak senang, yang tidak kita harapkan jadi sama kita. Itu latihan dari dia, dari Tuhan. Untuk apa? Mengeluarkan buah kebenaran. Menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terlatih. Kayak Rudy Hartono, terlatih. Ya, pernah kan lawan Stuart Johnson, Rudy Hartono itu udah
15-0 set pertama kalah. Yang set kedua 14-0, ketinggalan jauh. Dari sini kita kelihatan mutunya Rudy Hartono kalah sama Sture Johnson, pemain Eropa dari Swedia. Tapi tahu set kedua Rudy Hartono yang menang 18-14. Satu nambah, rally panjangnya, nafasnya panjang hasil latihan. Set ketiga Rudy Hartono yang menang, saya lupa berapa itu skornya. Menang loh dia, saudara. Bayangin, kok bisa menang? Terlatih, tidak takut, tidak gentar. Oh, saya percaya kita ini kalau sudah latihan waktu, disiplin ibadah, disiplin baca firman, disiplin mendengar firman, Anda jadi orang yang kuat loh. Lagi lemah, terima firman jadi kuat lagi. Nanti kalau kita udah mendarah daging perkataan firman Allah, roh Allah manunggal tinggal dalam diri kita, tiba-tiba datang diserbu sama musuh 318. Ini kuat langsung serbu aku menghadapi dan menang. Mengejar musuh. Bukan musuh yang kalahkan kita. Bukan persoalan kalahkan kita. Kita yang kalahkan persoalan. Tidak ada kata menyerah. Kita ini anak Tuhan ya. Kalau kita nggak menyerah dengan masalah kita. Masalah yang pasti menyerah sama kita. Dan itu butuh disiplin waktu. Latihan yang ada. Latihan ibadah, latihan baca firman, latihan menyembah Tuhan, disiplin. Doa pagi seperti kita meskipun online, itu butuh disiplin waktu loh. Kalau Anda meremehkan disiplin waktu, besok iya, besok enggak. Bagaimana kita jadi orang yang mahir, terlatih, kuat. Ya, saya percaya dengan Anda bisa menangkap firman Allah ini. Firman Allah jadikan kita kuat. Saya tutup dengan satu kata ini. Pencobaan yang kita hadapi itu sebetulnya Tuhan sedang melatih setiap kita. Anda bisa tulis di chatting saudara bahwa pencobaan kesulitan yang aku hadapi ternyata Tuhan sedang melatih aku. Anda bisa chatting sekarang juga. Adakah di antara saudara sedang menghadapi ujian, pencobaan, kesulitan? Ingat baik-baik, Tuhan sedang melatih hidupmu jadi orang-orang yang terlatih, orang-orang yang hebat, ujungnya jadi pemenang dalam kehidupan. Tuhan berkati setiap kita saudara, mari kita sama-sama menyembah Tuhan.